Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivina Nurlisa dari kelas PAI 3F. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk tugas akhir mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Yusuf, MPD, dengan judul materi Konsep Kepemilikan dan Akad. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya sedikit berpantun. Kalian balas dengan cakep ya. Mencari timba di anak darah. Di bawah sarang burung tempua. Salam sembah dari saya. Selamat datang kalian semua. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih pengertian kepemilikan? Kepemilikan dalam bahasa Arab disebut al-milk, yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Para ulama fikih mendefinisikan kepemilikan sebagai kewenangan atas suatu benda untuk digunakan atau dimanfaatkan sesuai syariat. Sedangkan Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kepemilikan adalah kekuatan syar'i untuk menggunakan suatu objek, baik secara penuh, dapat dijual, dihibahkan, atau diwariskan, maupun terbatas, hanya bisa dapat dimanfaatkan saja. Lalu, apa sih sebab-sebab kepemilikan? Ada 3. Yang pertama, ihrozul muhabbat, menimbulkan kebolehan. Bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan, belum dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Contohnya ikan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, burung di alam bebas. Yang kedua, al-uqud, akad dan perjanjian. Misalnya melalui jual beli, sewa, ataupun hibah. Yang ketiga, al-khalafiyah, pewarisan. Perpindahan hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain, misalnya warisan atau penggantian barang yang rusak ataupun hilang. Nah, macam-macam kepemilikan ada 6. Yang pertama, hak kepemilikan penuh, memiliki zat dan manfaat suatu benda secara penuh. Contohnya, rumah, mobil, dan lain-lain. Yang kedua, hak kepemilikan manfaat, hanya berhak memanfaatkan benda tanpa memiliki zatnya. Contohnya, menyewa mobil. Yang ketiga, hak kepemilikan bersyarat. Kepemilikan berlaku jika syarat tertentu terpenuhi. Contohnya, mobil jadi milik kita ketika dilunasi. Yang keempat, hak kepemilikan bersama. 2 orang atau lebih memiliki zat secara bersama. Contohnya, rumah suami istri. Yang kelima, hak kepemilikan waris. Kepemilikan yang dibolehkan dari pewaris kepada ahli warisnya. Yang keenam, hak kepemilikan wakaf, yaitu harta yang diwariskan untuk kemaslahatan sesuai syariat. Contohnya, wakaf tanah untuk masjid maupun sekolah. Lalu, kapan sih waktu berakhirnya kepemilikan? Ada 2, yaitu kepemilikan sempurna, berakhir apabila pemilik meninggal dunia, berakhir apabila harta yang dimiliki hilang. Yang kedua, kepemilikan tidak sempurna, yaitu berakhir apabila masa manfaat atau masa sewa habis. Berakhir apabila barang yang dimanfaatkan hilang. Berakhir apabila salah satu pihak dalam akad meninggal dunia. Lalu apa sih pengertian akad? Secara bahasa, akad berarti ikatan atau perjanjian. Sedangkan menurut syara, akad adalah perjanjian sah antara dua pihak, ijab dan qabul, yang menimbulkan akibat hukum. Akad dapat berupa transaksi bisnis, sosial, maupun perkawinan. Contohnya akad jual beli, sewa, hibah, nikah, dan wakalah. Nah, syarat akad yaitu pihak yang berakad cakap, bertindak, atau disebut ahli. Objek akad sah dan bisa dimanfaatkan sesuai syariat, tidak melanggar hukum Islam. Dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Ijab dan qabul harus jelas serta bersambung. Macam-macam akad ada 6. Yang pertama, akad jual beli, akad sewa, akad hibah, akad syirkah atau kemitraan, akad ran atau akad gadai, akad wakalah atau akad perwakilan. Lalu, kapan sih waktu berakhirnya akad? Ada 4. Yang 1, masa akad berakhir jika akad memiliki tanggalan waktu tertentu. 2, dibatalkan oleh pihak yang berakad, berlaku jika akad tidak bersifat mengikat. 3, dalam akad yang mengikat, akad berakhir jika jual beli rusak atau fasad karena syarat atau rukun tidak terpenuhi. Berlaku khiyar
syarat, aib, atau ru'yat. Lalu tujuan akad telah tercapai dengan sempurna. Yang keempat, salah satu pihak meninggal dunia. Namun, tidak semua akad otomatis berakhir kan? Tergantung jenis akadnya. Misalnya, sewa, ran, wakalah, syirkah, bila berakhir karena wafat. Nah, itulah hasil materi yang dapat saya sampaikan. Dapat saya simpulkan bahwa kepemilikan dalam Islam adalah kewenangan seseorang atas suatu harta untuk digunakan atau dimanfaatkan sesuai syariat, yang terbagi menjadi 6 macam, yaitu kepemilikan penuh, manfaat, bersyarat, bersama, waris, dan wakaf. Sedangkan akad merupakan perjanjian sah antara dua pihak melalui ijab dan qabul, yang menimbulkan akibat hukum dengan 6 bentuk macam, yaitu jual beli, sewa, hibah, syirkah, ran, dan wakalah. Sehingga pemahaman yang baik tentang kepemilikan dan akad membantu umat Islam dalam mengelola harta serta menjalankan transaksi muamalah sesuai syariat demi tercapainya keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan hidup. Nah, sampailah kita pada sesi penghujung materi. Itulah hasil yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah. Sebelum saya tutup, izinkan saya sedikit berpantun. Seperti yang di awal, kalian balas dengan cakep ya. Pohon sirih, pohon selasih, tumbuh rimbun di ujung halaman. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ke Danau Pauh di akhir pekan. Perginya sore, berakhirnya malam. Terima kasih banyak saya ucapkan. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.